Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konstruksi alat ukur. Perkenalkan, nama saya Alia Pramesti Putri Winata dengan NPWP 20422011066 dari Departemen Teknik Instrumentasi. Untuk yang pertama, tentang definisi pengukuran. Secara umum, pengukuran merupakan suatu proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis dan dipakai sebagai satuan. Definisi pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Di samping itu, pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal, atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati. Dalam pengukuran, terdapat dua jenis satuan, yaitu pengukuran dengan satuan tidak baku dan pengukuran dengan satuan baku. Kemudian, ada pengukuran dengan satuan tidak baku. Pengukuran dengan satuan tidak baku adalah satuan yang menghasilkan nilai ukur yang berbeda antara satu dengan yang lain. Jenis pengukuran ini biasanya dilakukan dengan menggunakan jengkal telapak tangan, jengkal telapak kaki, lengan, hasta, ataupun depa. Selanjutnya, ada pengukuran dengan satuan baku. Pengukuran dengan satuan baku adalah satuan yang dapat diterima secara internasional. Kegunaan dari satuan baku ini untuk menyeragamkan hasil pengukuran yang disepakati oleh para ilmuwan yang dikumpulkan menjadi satuan besaran pokok seperti panjang, massa, waktu, dan suhu. Kumpulan tersebut menjadi sistem satuan standar internasional atau SI. Berikutnya ada peran sistem pengukuran dalam proses pengendalian. Sistem pengukuran merupakan bagian pertama dalam sistem pengendalian. Yang kedua, jika input sistem pengendalian salah, maka output juga menjadi salah. Yang ketiga, jika hasil pengukuran atau input sistem pengendalian salah, maka hasil pengendalian pasti salah, walaupun sebenarnya sistem pengendalian sangat baik. Berikutnya ada blok diagram sistem pengendalian. Berawal dari set point, kemudian ada controller, final control element atau aktuator, kemudian diproses oleh plant atau proses, kemudian tampak output, dan menjadi feedback melalui sensing element yang berperan sebagai alat ukur. Selanjutnya, ada elemen pengubah transducer pada alat ukur. Satu, isyarat dari sensor diteruskan, diubah, atau diolah terlebih dahulu sebelum diteruskan ke bagian selanjutnya dari alat ukur atau bagian petunjuk. Yang kedua, pengubah pada alat ukur dapat ditinjau dari berbagai prinsip kerja, mulai dari prinsip kinematis atau mekanis, optis, elektris, pneumatis, thermal, sampai pada sistem gabungan yang bertujuan untuk dapat menampilkan hasil pengukuran. Yang ketiga, fungsi utama pengubah adalah memperbesar dan memperjelas sinyal sensor, yaitu suatu perubahan kecil value atau geometri objek ukur menjadi perubahan yang cukup jelas terbaca pada bagian petunjuk atau pencatat alat ukur. Selanjutnya, ada pengubahan mekanis. 1. Prinsip kerja dari pengubah alat ukur mekanis semata-mata berdasarkan prinsip kinematis yang meneruskan serta mengubah gerakan atau biasanya disebut gerakan translasi menjadi gerakan lain atau gerakan rotasi yang relatif lebih besar perubahannya. Contohnya adalah sistem roda gigi dan batang bergigi dari jam ukur atau dial indikator serta sistem ulir dari mikrometer. Selanjutnya, alat pengubah mekanis. Contoh alat ukur dengan pengubah mekanis yaitu 1. Bourdon tube atau jam ukur adalah tabung dengan ujung tertutup yang apabila diberikan pressure atau tekanan, bentuknya akan meregang sesuai besarnya pressure atau tekanan yang diberikan.
serta dapat kembali ke bentuk semula. 2. Mikrometer. Mikrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil atau tipis, ataupun yang berbentuk pelat dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Mikrometer skrup memiliki ketelitian sebesar 0,01 milimeter. Yang ketiga, ada timbangan analog, adalah timbangan yang bekerja dengan cara mekanik menggunakan sistem pegas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.